Gimana ya lur, mau nggak percaya kalau yang bicara presiden itu tidak mungkin dia pendapatnya cuma orang satu, pasti ada intelijen, badan intelijennya itu ya sangat handal-handal lur. Oke dulur-dulur, bertemu lagi dengan Tom tanpa spasi. Hahaha. Untuk kali ini Tom ingin membahas yang lagi viral ya lur, mengenai resesi dunia. Waduh, bagaimana keseruan dari membahas resesi dunia tahun 2023? Simak terus videonya. Jangan lupa bahagia intro masih. Oke dulur-dulur, kemarin-kemarin di YouTube atau TV itu Pak Jokowi berpidato kalau tahun 2023 itu suruh siap-siap karena akan mengalami kegelapan dunia, khususnya dunia perekonomian. Wah, itu gimana ya lur, mau nggak percaya, wah kayaknya kalau yang bicara presiden itu tidak mungkin dia pendapatnya cuma orang satu, pasti ada intelijen, badan intelijennya itu ya sangat handal-handal lur. Itu memperkirakan kalau tahun 2023 itu tahun yang sangat susah ya lur. Itu dunia ya lur, bukan Indonesia. Mungkin kita berdoa bersama semoga Indonesia tidak mengalami dampak yang buruk ya lur. Kalau cuma terkontaminasi, aduh apa itu, sedikit nggak masalah lah, nyamannya juga. Kalau nggak kena sama sekali ya, wah bersyukur lor, bersyukur karena ketahanan pangan kita itu katanya sudah diprediksi sudah bisa sampai tahun 2025. Nah, tapi ya kita jangan berbangga hati dulu, kita harus siap-siap sedia payung sebelum hujan. Nah itu perlu lor, karena kalau kita nggak siap-siap itu wah itu namanya takabur. Kalau ada sesuatu yang mendadak, ibaratnya kalau di keluarga itu ada dana umum ya, dana tak terduga, itu harus lor. Nah itu di tempatnya podcastnya Mas Deddy juga, Deddy Kobuser itu pernah membahas, kalau nggak salah narasumbernya Raymond itu membahas kalau tahun 2023 itu mengalami kegelapan ya lur, baik dari segi ekonomi, dari segi ya ekonomi itu nanti berdampak ke banyak segi ya, karena ekonomi itu ibaratnya ya kayak cagak lah, ibaratnya cagak rumah. Kalau cagak wis mengalami gonjangan itu ya pasti ya berdampak ke yang lainnya. Semoga kita berdoa Indonesia tidak kenapa-kenapa di tahun 2023, bisa melewati tahun 2023 dan seterusnya. Oke dulur-dulur, yang harus kita persiapkan di tahun 2023 adalah pertama, ini sedia payung sebelum hujan ya, maksudnya ya, itu kita harus berhemat lur dari mulai sekarang. Kalau kita punya tabungan cash, kita harus manfaatkan uang itu sebaik mungkin. Kalau sekiranya tidak membutuhkan banget ya jangan, nggak usah dibeli lah. Berarti kan ya eman-eman. Kalau membeli yang tidak perlu itu yang primer saja, kebutuhan primer yang kita penuhi. Kalau sekunder nanti dulu lah, karena gimana ya, orang-orang yang berduit aja
mikir lur. Apalagi kita yang notabene itu ya kelas menengah ke bawah. Nah, yang sangat tidak berdampak itu kalau saya prediksi ya saya bukan prediksi maksudnya seperti dukun enggak, maksudnya memprediksi sesuatu berdasarkan analisa. Nah, itu yang tidak berdampak, sangat tidak terdampak, bukannya tidak berdampak sama sekali ya, sangat tidak begitu terdampak itu adalah masyarakat perdesaan. Nah, pedesaan yang notabene masih punya sawah dan ladang. Nah, kalau enggak punya ya juga susah lur. Nah, dia hidup di desa tapi tidak punya sawah ladang juga terkenal lur. Kalau punya, walaupun itu satu ceblokan katakanlah atau satu petak, itu bisa, karena bisa diperdayakan untuk ketahanan pangan, karena mungkin nanti inflasi besar-besaran juga terjadi. Semoga saja tidak, naudzubillah min dzalik. Karena kalau resesi ini itu sangat riskan ya lur, karena yang menarik semua kalangan untuk berhemat. Wong sugih we anu lur takut, apalagi kita kan gitu. Yang miliuner itu sekarang sudah tidak mau ibaratnya beli yang branded, apalagi yang kebutuhan yang sekunder itu dikesampingkan. Itu menurut narasumber dari podcastnya Mas Deddy Kobuser, yaitu Raymond, itu temennya kan ya miliuner semua. Itu yang punya ratusan miliar pun itu kaum jet set. Nah, itu juga mempersiapkan lur. Nah, apa salahnya kalau kita juga harus ya katakanlah mengekor, mengikuti yang sudah ada. Kan nggak ada salahnya kita sedia payung sebelum hujan. Umpama kalau itu tidak terjadi ya walhamdulillah. Kalau umpama itu terjadi ya kita sedikit banyak itu sudah punya persiapan lah. Nah, yang dikatakan Mas Raymond itu malah kita harus persiapkan sekitar 1 tahun nganggur ibaratnya kalau kita berada di lingkungan perkotaan ya. Kalau di desa kita ya itulah, kalau punya tanah jangan dijual. Nah, dimanfaatkan, mungkin bisa ditandur apa gitu, ditanam apa untuk ketahanan pangan, karena nanti inflasi itu berdampak kepada mata uang kan melemah. Nah, nanti kalau mata uang melemah, akhirnya orang akan sibuk menarik modal dan akan mengakibatkan sedikit kepanikan, kecemasan. Nah, nanti pasti uang fisik juga pengaruh, uang fisik juga pasti akan langka, karena yang beredar sekarang itu uang elektronik, semua tidak berwujud uangnya. Nah, itu berdampak lur, sangat berdampak lur, baik dari segi pemanfaatan dan nilai uang, nanti akan berdampak lur. Makanya ya kita harus banyak-banyak berdoa dan ikhtiar ya lur. Kalau kita punya tempat di desa atau tanah yang bisa ditanduri apa, itu jangan dijual. Nah, itu bisa untuk mengantisipasi suasana di tahun 2023. Mudah-mudahan itu semua tidak terjadi lur, karena prediksi itu cuma prediksi. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan manusia. Manusia berencana, tapi Allah berkehendak lain. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kita berdoa semoga Indonesia bisa melewati tahun 2023 dengan selamat dan sentosa. Amin. Oke dulur-dulur, mungkin cukup di sini dulu video membahas yang viral. Kita lanjutkan video lainnya. Jangan lupa tonton video-video Lek Tom yang lainnya. Salam satu aspal. Ning kene wae.